Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Baik Bapak dan Ibu guru, juga sahabat edukasi, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pelaksanaan ujian sekolah secara online. Banyak aplikasi yang biasa digunakan, akan tetapi pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai satu buah aplikasi yang dirasa cukup baik, yaitu CBT Sistem Woka Premium. Kenapa kami menggunakan ini? Karena pertama, akurasinya cukup baik, dan yang kedua, mudah sekali dioperasikan, dan yang ketiga, untuk keamanan siswa mengerjakan soal pun sangat bagus. Dan yang paling penting, aplikasi ini tidak memerlukan server yang besar seperti hanya server UNBK, melainkan hanya sebuah laptop biasa yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru dan bisa dioperasikan oleh panitia atau guru dari rumah masing-masing. Baik, kita mulai. Yang pertama, tentu kita mempersiapkan soal dulu. Soal ini dibuat dalam bentuk Word seperti biasa. Ini saya coba membuat 5 soal. 4 soal pilihan ganda dan 1 soal. Soal ini dibuat di Word dengan menggunakan tabel. Jawabannya disimpan di A, B, C, dan E. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, seterusnya. Seperti halnya biasa kita membuat soal di Word table. Kemudian yang terakhir, nomor 5, ini bedanya. Nomor 5 ini karena soalnya soal esai, maka untuk jawabannya di kolom A, B, C, D, ini dikosongkan saja. Tetapi di bagian A dikasih garis bawah atau underscore seperti ini. Cukup mengisikan itu saja. Nah, apabila sudah selesai mengerjakan ini, maka langsung klik save. Oke, ini untuk soal yang pertama selesai. Selanjutnya kita buka Excel. Nah, Excel ini adalah tempat untuk menyimpan kunci jawaban yang dari Word tadi. Nah, yang pertama, kode tes, kita masukkan dulu kode tes. Misalkan kode tes kita kasih nama percobaan, kemudian nama tesnya uji US, kemudian statusnya ujian sekolah, dan subtesnya percobaan. Nah, kapan diujikan? Ini diujikan misalkan tanggal 30 bulan 3 tahun 2020. Kemudian kapan pelaksanaannya? Misalkan kalau sekarang jam 19, misalkan 15 menit. Tinggal diisi saja di sini 15 menit. Untuk pengerjaannya, nah ini karena soalnya tidak terlalu banyak, maka isikan saja 90. Kemudian jumlah soal diisi tadi karena ada 5, maka diisi 5. Kemudian yang harus dikerjakan oleh siswa, jumlah yang harus dikerjakan oleh siswa juga 5. Selanjutnya ini ada tulisan acak atau soal option. Nah, maksudnya ketika kita memasukkan angka 1 di sini, maka soal ini otomatis random atau diacak. Jadi ketika si A membuka nomor 1, soalnya ini, si B membuka nomor 1, tentu berbeda soalnya. Nah, ini random, maka ditulis angka 1. Tapi kalau misalkan tidak ingin mengacak soal, tinggal dimasukkan angka 0. Tapi sebaiknya untuk keamanan soal, maka kita masukkan angka 1. Begitupun untuk soal, untuk jawabannya, masukkan angka 1. Nah, selanjutnya ini di nomor soal. Ini karena tadi kita membuat 5 soal, maka ditulis 5 soal. Kemudian kunci jawaban. Kunci jawaban dimasukkan di sini. Karena nomor 1 sampai 4 itu adalah PG, maka di sini ditulis kunci jawabannya. Kecuali yang nomor 5. Karena nomor 5 ini esai, maka ditulis esai. Kenapa? Karena ini nanti yang memeriksa adalah gurunya langsung. Kemudian skor juga dituliskan. Skor disesuaikan saja dengan jumlah soal, terserah Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nah ketika sudah selesai mengisi data-data ini, maka kita langsung save. Tes berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya kita di kolom peserta, kita masukkan peserta. Nah, peserta ini diambil dari peserta ujian sekolah.
Nah, tetapi karena ini untuk percobaan, saya memasukkan dua nama. Yang pertama Ahmad, kemudian username-nya Ahmad, kemudian namanya Ahmad, passwordnya 01, kemudian Adam, namanya Adam 02. Setelah ini terisi penuh, maka jangan lupa klik save. Oke, data siswa berhasil disimpan. Oke, yang terakhir hasil. Nah, kolom ini untuk melihat hasil ujian. Manakala siswa telah melaksanakan ujian sekolah, maka di sini akan muncul berapa anak yang mengikuti ujian dan berapa nilai yang dihasilkan ketika ujiannya telah selesai. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya adalah mempublish soal. Bagaimana caranya? Begini. Mempublish soal, ini soal udah ada di Word. Sebelum mempublish soal, perlu ada yang diperhatikan, yaitu apa? Judul daripada soal ini. Judul ini harus sama dengan yang kita tulis di Excel tadi. Nah, kode tes ini di Excel ini ada percobaan, maka di Word pun harus dibuat kode tesnya percobaan alias sama dengan yang ada di Excel. Ini tinggal di copy saja, copy, kemudian masukkan ke Word-nya, pastekan di sini. Nah, ini sudah sama percobaan. Selanjutnya kita tinggal mempublish. Caranya klik manage account, kemudian nah ini karena ini sudah ada, maka ini di remove aja dulu kalau ada. Tapi kalau belum pernah melakukan ujian, maka ini masih kosong seperti ini. Maka yang perlu dilakukan adalah klik new. Kemudian selanjutnya kita pilih, scroll ke bawah, ada WordPress, kemudian klik next. Nah, selanjutnya ini yang paling penting dan ini harus waspada Bapak Ibu juga panitia, memasukkan kode URL ini. Ini diambil dari mana? Kita ambil dari Excel di sini. Nah, ini kode servernya. Kode server ini tinggal di copy, kemudian masukkan ke blok URL ini. Pastekan di sini. Nah, dipastekan di situ. Kemudian ininya diisi Proctor. Kemudian masukkan passwordnya di sini. Jangan lupa remember, klik OK. Klik lagi. Nah, ini sudah dipublish dengan nama sekolah. Nah, selanjutnya ini belum terkirim ke server, baru dipublish saja, tapi belum bisa diujikan. Maka kita tinggal klik publish. Nah, ini langsung berubah. Jadi ini akan diujikan pada tanggal ini. Oke, setelah itu kita tutup dan ini soal sudah ada di server dan tinggal siswa melaksanakan ujian. Bagaimana caranya? Siswa tinggal mengambil Android atau HP-nya. Nah, untuk selanjutnya siswa tinggal melaksanakan ujian sekolah menggunakan Android di rumah. Caranya, karena ini sudah diinstal di aplikasi Sibika Woka, ini sudah diinstal di HP masing-masing, maka tinggal buka saja. Nah, kita mulai. Nah, di sini sudah muncul mata pelajaran yang tadi diupload pada saat pembuatan soal. Karena untuk percobaan, maka yang muncul adalah percobaan. Kemudian user, tadi saya membuatkan user misalkan Ahmad. Tinggal masukkan usernya, kemudian passwordnya 001, baru kemudian login. Nah, tinggal mulai, klik mulai. Nah, sini sudah muncul soalnya. Sudah muncul soalnya. Kalau mau melihat soal secara keseluruhan, tinggal di ini, karena kita tadi buat 5 soal. Kalau yang muncul di sini hanya 5 soal. Tapi kalau buat banyak, kita bisa lihat banyak. Oke, kita mulai. Ini nomor 1 ada, oh ya, di atas ini waktu berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh panitia. Ini berjalan mundur. Kalau misalkan diberi waktu 90 menit, maka dia akan mundur terus ke belakang sampai waktunya habis. Nah, kita coba isi.
satu misalkan kita asal saja dulu misinya. Oke. Kemudian di sini seperti hanya UNBK, soal sebelumnya bisa dilihat, misalkan ragu-ragu, atau soal berikutnya, klik soal berikutnya, si nomor 2 misalkan kita jawab B, kemudian nomor 3 nomor 3 misalkan jawabnya E, soal berikutnya misalkan jawab C. Nah, bagusnya aplikasi ini ketika siswa misalkan iseng nyontek atau keluar dari aplikasi ini untuk googling, misalkan mereka coba keluar dari sini misalkan. Nah, di sini ada pertanyaan, jika Anda keluar dari aplikasi ini, maka saat ujian berlangsung, maka Anda dianggap telah menyelesaikan ujian. Artinya, siswa ketika klik iya, nah, seperti ini, Ahmad ini udah selesai. Jadi dia tidak bisa meneruskan ujiannya lagi. Nah, mencoba lagi siswa masuk, misalkan Ahmad ini mencoba lagi masuk, misalkan. Nah, ini tadi yang keluar itu Ahmad. User Ahmad, kemudian passwordnya 002, login. Nah, di sini ada tulisan login gagal, password salah. Artinya bukan salah, tapi memang Ahmad ini sudah tidak bisa mengikuti ujian lagi. Karena apa? Karena tadi sudah keluar. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya bilang bahwa aplikasi ini secara safety atau secara keamanan insya Allah membantu sehingga tidak mudah anak untuk googling, kecuali dengan cara lain misalkan. Itu kembali kepada hati masing-masing. Cuman kita berikhtiar saja bahwa aplikasi ini sangat bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan misalkan untuk menyelesaikan soal. Nah, kita kita gunakan akun yang kedua tadi, akun yang Adam, ininya 002, tadi 002. Oke. Mungkin, nah, ini bisa masuk, kemudian mulai, dan seterusnya kita isi sampai selesai. Kita coba sampai selesai. Kedua asal saja dulu lah. Nah, berikutnya nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah soal esai. Sehingga di sini tidak ada pilihan ganda. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini sudah ada kolom di sini. Tinggal mengisi. Misalkan anak tinggal mengetik bla 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 di sini dan lain sebagainya. Itu jawabannya ketik saja di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah selesai semua. Dianggap sudah semua soal sudah terselesaikan. Dan kalau mau memeriksa mana yang belum, tinggal klik di sini. Nah, ini sudah terisi semua. Tinggal langsung kumpulkan jawaban. Nah, tinggal langsung checklist ininya, kemudian selesai. Udah, logout, selesai. Jadi siswa telah menyelesaikan ujian sekolah untuk satu mata pelajaran yang bisa dilaksanakan di rumah. Asik, menyenangkan. Sampai di sini dulu. Baik, kalau ada komentar silakan lakukan komentar, dan kalau ada konfirmasi bisa langsung konfirmasi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.